Sedikit orang menyadari bahwa alat sehari-hari yang tampak sederhana ini harus melalui perjalanan produksi yang sangat menuntut. Dari ekstraksi bahan mentah dan pemurnian baja, hingga perlakuan panas yang presisi dan penajaman yang dikerjakan tangan. Di banyak bagian dunia, pembuatan pisau dianggap sebagai warisan budaya. Dan satu pisau buatan tangan bisa dihargai setara dengan karya seni kelas atas. Dalam dokumenter ini, kita akan membedah setiap tahap pembuatan pisau. Dari balok baja yang tak bernyawa, hingga ujung tajam yang diasah dengan presisi, hingga pecahan milimeter terkecil. Perjalanan menempa pisau yang setajam silet dimulai di salah satu tempat paling keras di bumi. Tambang besi terbuka yang luas membentang di lanskap Pandus yang terbakar matahari. Tambang-tambang itu menambang mineral kaya besi seperti hematit dan magnetit, yang kandungan besinya tinggi dan punya sedikit kotoran. Ideal untuk pemurnian baja kelas atas. Mesin penggali raksasa menggali dalam ke tanah, mengupas lapisan batu dan tanah untuk menemukan vena gelap kaya besi. Setelah diangkut ke permukaan, biji mentah dihancurkan menjadi potongan-potongan lebih halus dan memasuki proses pemisahan kompleks. Medan magnet, hidrosiklon, dan teknik berbasis gravitasi menyaring lumpur, silika, dan mineral yang tidak diinginkan, menyisakan hanya elemen paling murni. Hasilnya adalah biji terpuri dengan lebih dari 60% kandungan besi, siap diubah menjadi baja berkinerja tinggi. Meskipun ini baru permulaan dari proses panjang. Setelah biji dimurnikan dan diperkaya, ia bergerak ke salah satu tahap paling krusial, pembuatan baja. Disinilah bahan mentah diubah menjadi material bernilai tinggi, kuat, tahan lama, dan mampu menyimpan tepi tajam. Biji yang telah disaring dimasukkan ke dalam tungku tinggi. Suhu bisa mencapai ribuan derajat, di mana besi meleleh dan bereaksi dengan kokas, melepaskan oksigen dan membentuk pig iron cair. Tapi pig iron saja rapuh dan tidak bisa langsung digunakan untuk pisau, karena masih mengandung kotoran seperti belerang, fosfor, dan karbon berlebihan. Untuk memperbaikinya, logam cair dipindahkan ke tungku penyulingan, bisa berupa konverter oksigen dasar atau tungku busur listrik. Dalam lingkungan yang sangat terkontrol ini, kotoran dihilangkan satu persatu, sementara elemen paduan ditambahkan dengan sangat teliti. Karbon untuk meningkatkan kekerasan, kromium untuk ketahanan korosi, dan elemen seperti molibdenum serta vanadium menambah kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap aus. Hasil akhirnya adalah baja kelas tinggi dengan komposisi kimia stabil dan struktur internal yang seragam. Kemudian dicetak menjadi bilet atau batang bundar, siap dipotong, dibentuk, dipanaskan, dan akhirnya diasah menjadi bilah. Tapi baja yang sudah halus ini belum bisa langsung menjadi pisau. Pertama, ia harus dibentuk menjadi plat, batang, atau bilet dengan dimensi presisi yang sesuai untuk produksi pisau. Transformasi dimulai di tungku besar. Billet dipanaskan perlahan hingga mencapai temperatur yang meningkatkan plastisitasnya, tanpa merusak struktur internal. Setelah itu, billet diproses melalui sistem penggilingan raksasa. Roll baja seberat beberapa ton menekan dan meregangkan logam menjadi strip yang lebih tipis dan panjang. Setiap gulungan mengontrol lebar dan ketebalan hingga pecahan milimeter, memastikan materialnya konsisten untuk fase berikutnya. Kemudian billet dipotong di stasiun pemotongan. Dari billet yang telah dipotong, tahap berikutnya adalah membentuk geometri dasar, bilah,
fondasi dari semua penyempurnaan selanjutnya. Di pabrik modern, ini umumnya dilakukan oleh laser berdaya tinggi, mesin CNC, atau pres hidrolik. Semua gerakan dikontrol oleh file desain berbantuan komputer yang telah diprogram sebelumnya, menentukan setiap kurva, bevel, panjang, lebar, dan sudut ujung bilah. Setiap bilet melewati jalur produksi dan dipotong menjadi bentuk final dalam hitungan detik dengan presisi nyaris sempurna. Satu sistem bisa memproduksi ratusan bilah identik per jam. Penting untuk produksi massal, GEMI, menjaga konsistensi dan kontrol kualitas ketat. Bilet dipanaskan di atas tungku arang hingga menyala oranye. Kemudian ditempa secara manual di landasan. Setelah tempa tasar, bilah menjalani penggilingan awal menggunakan sabuk pengamplasan atau batu basah untuk menghilangkan sisa pengerjaan, meratakan permukaan, dan menyempurnakan bentuk sebelum menuju tahap berikutnya. Pisau harus menjalani perlakuan panas yang sangat krusial. Pisau dipanaskan perlahan di dalam tungku. Suhu dinaikkan secara terkendali hingga 800 hingga 1500 derajat Celcius tergantung jenis baja. Di rentang ini, mikrostruktur baja berubah, memungkinkan transformasi internal yang menjadikan logam lebih keras tanpa merusak bentuk luar. Setelah mencapai suhu target, pisau didinginkan dengan sangat cepat, misalnya direndam dalam minyak atau gas inert. Pendinginan mendadak ini mengunci struktur kristal baru di dalam baja, menjadikannya keras. Kecepatan pendinginan harus dikontrol. Terlalu cepat bisa membuat bilah retak atau melengkung. Terlalu lambat dan kekerasan yang diinginkan tidak tercapai. Bila dilakukan dengan benar, hasilnya adalah kekerasan sekitar 60 hingga 62 pada skala Rockwell. Ideal untuk pisau profesional. Setelah pengerasan, baja sangat keras tetapi juga rapuh. Untuk meningkatkan daya tahan dan mengurangi risiko retak, bilah ditemper. Dalam tempering, bilah kembali dipanaskan dalam tungku di suhu rendah. Biasanya antara 150 hingga 250 derajat Celcius selama 1 hingga 2 jam. Proses ini melepaskan stres internal yang terbentuk saat quenching dan memodifikasi struktur mikro agar lebih stabil. Untuk pisau premium, proses ini bisa diulang temper 2 kali untuk menyetel sifat mekanik baja secara presisi. Setelah tempering selesai, pisau dibiarkan mendingin perlahan di suhu ruangan. Tahap ini adalah momen di mana bilah benar-benar mendapatkan identitasnya. Sebelum penajaman, banyak workshop merendam pisau dalam larutan air dan minyak khusus untuk menghilangkan skala oksida sisa perlakuan panas dan mendinginkannya sebelum bersentuhan dengan roda penggiling berkecepatan tinggi. Di setting industri, setiap bilah melewati jalur penajaman multi-tahap, dari penggilingan kasar coarse, menengah, halus, hingga akhirnya dipoles dengan roda presisi yang diatur sudut, kecepatan dan tekanan agar ketajaman merata tanpa mendistorsi bentuk pisau. Di bengkel tradisional, penajaman adalah keterampilan tinggi. Artisan bisa menggunakan roda bermotor atau batu basah alami. Sudut yang dijaga biasanya antara 15 hingga 20 derajat. Ketajaman diuji secara sensitif, kadang dengan mencukur rambut di lengan. Jika pisau adalah apa yang memotong, gagang adalah apa yang terasa di tangan. Gagang bisa dibuat dari berbagai bahan, tergantung fungsi dan desain. Kayu eksotis, plastik rekayasa, baja tahan karat,
Bahan komposit kelas atas. Setiap bahan memberi keseimbangan, pegangan, dan estetika yang unik. Proses pembuatannya dimulai dengan memotong blank gagang mentah dan mengebor lubang pin untuk pemasangan. Lalu permukaannya diamplas halus dan diberi perawatan, seperti minyak, lilin, atau pelapis anti-selip untuk meningkatkan daya tahan dan kenyamanan pegangan. Setelah bilah dan gagang selesai dibuat secara terpisah, mereka disatukan untuk jadi satu alat yang utuh. Di lini produksi industri, bilah dimasukkan ke dalam gagang, kemudian diamankan dengan perekat khusus. Bagian tersebut diklem dengan tekanan agar sambungan kuat dan tahan lama. Beberapa desain juga menggunakan pin logam atau rivet untuk memperkuat. Di bengkel tradisional, perakit sangat teliti. Mereka menyelaraskan tang ujung pisau dengan tepat sebelum merekatkan atau memasang pin. Setelah dirakit, pisau diklem dan dibiarkan mengering selama beberapa jam, kadang semalaman. Setelah itu, sambungan antara pisau dan gagang dipoles tangan agar halus dan menyatu. Jika sambungan tidak rapi atau longgar, keseimbangan pisau bisa terganggu dan kualitasnya menurun drastis. Sebelum dikemas dan dikirim, setiap pisau harus melewati proses kontrol kualitas yang ketat. Pekerja berpengalaman memeriksa setiap pisau secara manual, mengecek kerataan tulang punggung pisau spine, kekonsistenan garis penggilingan, kehalusan finishing, dan kenyamanan gagang. Bilah diuji dengan memotong bahan standar seperti kertas, daging, kayu, atau tali untuk menilai ketajaman dan presisi. Beberapa pabrik menggunakan alat pengukur gaya force gauge dan sensor sudut tepi untuk menilai efisiensi potongan dan memastikan grain berada dalam toleransi yang tepat. Hanya bilah yang sempurna yang lolos untuk tahap berikutnya. Setelah lolos kontrol kualitas, logo merek diukir atau di-engrave di pisau, menandakan identitas, asal-usul dan jaminan kualitas. Pisau dibersihkan untuk menghilangkan serbuk baja, lalu dilap dengan lapisan tipis minyak anti karat. Selanjutnya, pisau dibungkus dengan hati-hati, bisa dalam sarung plastik, kertas tahan lembab, atau busa pelindung untuk menjaga tepi. Tergantung pada merek dan segmen produk, kemasan bisa berupa kotak kardus bermerek, sarung kulit, atau kotak kayu premium. Beberapa produsen kelas atas bahkan menyertakan buku petunjuk, kartu garansi, atau catatan pribadi dari pembuatnya, menjadikan kotak tersebut bagian dari pengalaman, bukan hanya wadah.